Selamat sore Sobat K, kali ini Anda sedang mendengarkan 102.9 FM dan juga kali ini Anda sedang menyaksikan Bisik Bincang Asik ala Psikologi, tentu bersama saya Dewi Indriani, dan di sebelah saya sudah ada psikolog dari P3LM Universitas Muhammadiyah Jember, ada Bu Nur Aini Kusumaning Tias, MPsI Psikolog. Selamat sore Bu. Selamat sore Mbak Selamat Dewi. sore, kabar baik ya? Alhamdulillah ya. Ini pertama kali kita berjumpa Ketemu. ya. Iya betul sekali. Oke, Bu, kita akan bahas seputar anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Ini sangat menarik sekali dibahas begitu ya Bu Tias, karena memang sejauh ini kita kan hampir semua orang pasti pernah mengalami kecemasan. Ya, Namun di betul. sini kan yang akan kita bahas gangguan kecemasan begitu. Kira-kira kita akan cari tahu nih untuk sore hari ini bagaimana tipe-tipe gangguan kecemasan, bagaimana yang normal dan jauh dari kata normal begitu. Tapi Ya. sekarang Sobat K, kita akan tanya dulu ke Bu Tias, kira-kira anxiety disorder atau gangguan kecemasan itu apa sih Bu gitu? Ya. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Iya. Selamat sore untuk Sobat K semuanya. Ya, jadi memang hari ini saya akan membahas tentang gangguan kecemasan atau biasanya disebut dengan anxiety disorder begitu ya. Tadi Mbak Dewi sempat bilang gitu, semua orang tuh pasti cemas begitu. Ya, saya pun juga ya gitu. Tapi memang ini berbeda dengan kecemasan biasa. Jadi mungkin kita perlu berangkat dari awal dulu ya. Jadi kalau yang namanya cemas itu kan ketakutan pada sesuatu begitu yang jelas penyebabnya begitu. Kemudian juga ada batasnya. Jadi kalau misalnya penyebabnya itu sudah hilang, ya sudah nggak cemas lagi begitu. Nah, sementara kalau gangguan kecemasan ini mengacu pada kecemasan yang terjadi secara intens gitu ya. Artinya ya bisa jadi terjadinya setiap saat, setiap waktu, setiap hari begitu dalam kurun waktu tertentu yang cukup lama begitu. Bisa hitungan beberapa bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Oke. Sehingga dapat mengganggu fungsi dari seorang individu. Oke. Gitu Mbak Dewi. Oke Bu Tias, berarti ini bisa dikatakan berbahaya begitu ya, karena kalau dalam kurun waktu tertentu, bahkan tadi Bu Tias sempat mengatakan ini bisa sampai bertahun-tahun gitu. Ya, jadi kalau mengacu dibilang berbahaya artinya kan pada perilaku apa yang muncul seperti itu. Artinya ketika seseorang itu cemas, kan tadi ya, berarti dia punya ketakutan-ketakutan yang irasional begitu, yang artinya kadang nggak bisa dijelasin gitu ya, apa sih yang menyebabkan gitu, penyebabnya itu sudah nggak jelas gitu. Ya memang biasanya karena kesalahan berpikir gitu ya, kita terlalu banyak menduga-duga nih, jangan-jangan begini nih, aduh kira-kira nanti kalau aku kesana nih aku bakal seperti apa, nah misalnya seperti itu. Jadi dikatakan berbahaya ya karena nanti perilakunya itu bagaimana. Jadi jika kecemasan ini tidak diatasi gitu kan, seseorang bisa nanti endingnya akan mengalami depresi begitu. Perilaku yang muncul itu dalam bentuk depresi itu atau ada hal-hal yang dilakukan hal-hal tertentu begitu Bu? Oke, nah jadi itu beda-beda. Jadi artinya kan ketika seseorang mengalami gangguan kecemasan itu mereka ada beberapa gejala yang tampak yang muncul begitu. Nah itu setiap orang bisa beda-beda ya. Tapi rata-rata kebanyakan itu misalnya mengalami psikosomatis gitu. Jadi secara fisik ya, misalnya jantungnya berdebar, keluar keringat dingin, sakit perut misalnya seperti itu. Atau mungkin ya tadi mengalami susah tidur, gangguan makan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sehingga hal-hal tersebut bisa mengganggu fungsi orang tersebut. Akibatnya apa? Jadi nggak bisa kerja begitu ya, nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu kan akhirnya dikatakan menghambat fungsi individu tersebut dalam tugas sehari-hari. Karenanya memang harus segera mendapatkan bantuan atau pertolongan gitu. Oke, jadi itu lebih ke gangguan fisik gitu ya Bu ya? Bukan, itu gangguan emosi sebenarnya. Gangguan Tapi emosi. artinya simptomnya atau gejalanya itu seseorang mengalami kecemasan itu bisa berupa gangguan fisik begitu. Oke, jadi itu ya sudah dijelaskan tadi dengan Bu Tias. Kita akan cari tahu lebih dalam lagi mengenai anxiety disorder. Gangguan-gangguan yang berkaitan dengan otak, gangguan kecemasan sosial. Anxiety disorder ini tidak pandang bulu gitu.